datang. Oke, selamat datang untuk teman-teman, Bapak Ibu semuanya di dalam kegiatan Sep Doa ini. Tadi saya sambil melihat nih partisipan yang hari ini bergabung gitu ya. Kalau dilihat dari nama-namanya kelihatannya mungkin ini Bapak Ibu dan teman-teman yang mungkin secara sudah sangat konsisten gitu ya hadir dalam kegiatan ini gitu. Jadi mungkin tidak perlu banyak bercerita gitu ya mengenai kegiatan Sep Doa itu apa gitu ya. Kita percaya bahwa Sep Doa ini merupakan salah satu aktivitas kita gitu ya bersama sebagai anak-anak di marketplace gitu ya di rumah Tuhan gitu untuk terus memuji Tuhan dan menyatakan namanya gitu ya di dalam berbagai macam aktivitas kita tentunya gitu ya yang banyak perannya gitu. Kalau minggu lalu kita ngomongin banyak peran gitu ya, kita percaya bahwa di dalam berbagai peranan itu kita terus memuliakan nama Tuhan gitu. Hari ini mungkin tidak mau berpanjang lebar juga gitu ya. Hari ini kita juga akan kembali gitu ya memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan gitu ya melalui tangan-tangan dari teman-teman kita yang ada di sini juga gitu. Hari ini kegiatan kita akan dipimpin oleh Ibu Yulia Wardaya untuk memimpin puji-pujian yang untuk terus memuliakan nama Tuhan dan mengembangkan nama Tuhan. Lalu nanti ada Pak Edi Kusniawan yang akan membuat kita tuh semakin tahu gitu, semakin paham gitu ya apa yang Tuhan suarakan gitu melalui firman-Nya itu. Lalu juga nanti ada kesaksian yang dibawakan oleh saudari kita yang sudah sangat sering gitu ya hadir dalam kegiatan Sep Doa ini gitu. Dan terakhir juga nanti kesaksian akan dibawakan oleh Pak Andi. Oke, mungkin sekian untuk pembukaannya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di akhir. Mohon bantuan juga untuk Bapak Ibu dapat mute suara selama kegiatan ini. Dan Yulia silakan untuk memimpin puji-pujiannya. Terima kasih. Terima kasih Sis Ati. Selamat sore rekan-rekan semua. Di ujung dari liburan kita 4 hari, kita masuk dalam kebersamaan dalam wadah sepakat doa ini. Kita akan satukan hati dalam pujian dan penyembahan. Kita percaya bahwa Bapa hadir untuk kita, Dia melihat isi hati kita. Sebelum masuk dalam pujian, kita deklarasikan satu firman dari Mazmur 84 ayat 11. Boleh ditayangkan, Sis Ati? Ya. Dari Mazmur 84 ayat 11, kita ucapkan dalam di rumah masing-masing ya. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah, kita akan masuk dalam satu pujian untuk jiwa-jiwa yang merindukan dan berharap bahwa ada perlindungan dan kebaikan Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, Hai Jiwaku. Tuhan, ajarku menghargai waktumu, ajarku berdiam diri di hadapan hadiratmu, menantikan pertolongan, kelepasan, damai sejahtera-Mu. Tuhan, ajarku memahami firman-Mu, ajarku mengucap syukur dalam segala perkara, memuji-Mu, menyembah-Mu, memasyurkan keagungan cinta-Mu. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah
Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah semua indah pada waktunya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, tenang teduh dalam kasih-Nya Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, percayalah semua indah pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Bapak yang baik, selamat sore Bapak. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena Engkau memberikan kami hidup, memberikan kami nafas, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan, Kau melihat Tuhan jiwa-jiwa yang rindu Tuhan untuk bersekutu sore hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau hadir dan Kau ada untuk kami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, jiwa-jiwa ini Tuhan, Kau akan sirami Tuhan, sirami dengan kasih-Mu, dengan kebaikan-Mu Bapa, dengan firman-Mu yang akan memberikan kami pertumbuhan sehari lepas sehari Tuhan, sehingga kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan waktu ibadah kami hari ini, biar Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan Tuhan, bungkus kami di balik kuasa salib-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan Tuhan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita akan naikkan satu lagu lagi sebelum mendengarkan satu kesaksian, yaitu kita naikkan lagu dengan limpahan ucapan syukur kita ya, karena kita percaya di balik ucapan syukur kita ada kuasa yang Tuhan akan nyatakan. Selalu bersyukur. Silakan slide-nya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Ya, sungguh kita mengucap syukur ya, karena Bapa begitu baik dalam hidup kita. Kita percaya Dia pimpinannya selalu sempurna untuk setiap pribadi yang hadir sore hari ini. Nah, kita akan mendengarkan kebaikan Bapa yang akan dinyatakan oleh Sis Eliana sore hari ini dalam kesaksian. Mari saya undang Sis Eli untuk menyampaikan apa yang sudah Bapak perbuat dalam hidup. Silakan Sis Eli. Thank you Cilia. Selamat sore dan salam kenal untuk Bapak, Ibu, rekan-rekan semua. Terima kasih saya dikasih kesempatan kali ini pada sore hari ini untuk bisa menyaksikan kebaikan Tuhan gitu ya. Kalau Tuhan baik itu pasti saya percaya setiap kita merasakannya gitu ya. Setiap kita yang sudah lahir baru, sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita pribadi, pasti banyak mengalami bagaimana Tuhan menolong kita gitu ya. Dan pada saat ini kebetulan saya yang dikasih kesempatan untuk menyaksikan bagaimana Tuhan sebegitu baiknya memelihara saya. Nah, mungkin sebagian Bapak Ibu ada yang belum mengenal saya. Nama saya Eliana Sitompul. Mungkin kalau dengar dari nama orang langsung berpikir, wah, orang Medan ini gitu ya. Karena ada farmnya di belakangnya Sitompul. Tapi saya lahir dan besar di pelosok Kalimantan Barat. Karena mama saya adalah orang asli Kalimantan, orang Dayak Chinese, tapi papa saya memang orang Medan. Nah, mungkin kalau saya flashback gitu ya, bagaimana kehidupan saya sendiri benar-benar dalam posisi yang sebegitu terpananya, terpukaunya dengan Tuhan tolong luar biasa. Nah, saya waktu kelas 3 SD, tadi kalau siapa ya tadi? Kodani ya? Kodani sampai kelas 3 SD di Solo. Kalau saya sama-sama S, tapi saya di desa, namanya Senaning. Kelas 3 SD karena mama saya pengangkatan guru, ayah saya pensiunan TNI AD. Pada saat kelas 3 SD kami pindah dari Pontianak ke desa perbatasan Malaysia, namanya Senaning. Which is itu kalau desa cuma nyala lampu kalau malam hari. Bayangkan ya Bapak Ibu, benar-benar kayaknya itu di kampung banget gitu. Yang kalau nonton malam hari itu siaran TV yang dapat bukan siaran TV Indonesia, yang dapat siaran TV Malaysia bahkan, karena kita benar-benar perbatasan dengan Malaysia. Nah, apa yang mau saya saksikan adalah kalau saya benar-benar kayak dengan diri saya aja gitu, dengan seberapa saya punya, saya nggak bisa sampai ada di posisi sekarang gitu ya. Bahkan kalau saya boleh saksikan dengan keluarga saya yang pas-pasan, lalu kelas 3 SD saya hidup di desa, tapi waktu SMA saya pindah lagi ke Pontianak ke sekolah asrama di SMA Taruna namanya. Di situ saya benar-benar mulai merasakan yang namanya hubungan dengan Tuhan tuh lebih apa ya? Kalau mungkin waktu SMP oke, ikut mama papa ke gereja, orang tua melayani, saya ikut melayani gitu. Tapi ketika waktu SMA di mana saya harus tinggal di sekolah asrama, di situ saya benar-benar merasakan bahwa tanpa Tuhan tuh saya nggak bisa berbuat apa-apa. Dan satu hal yang saya benar-benar berdoa dari dulu, Tuhan tolong saya mau sekolah, saya mau punya masa depan yang baik. Saya tahu Tuhan pasti sediakan saya masa depan yang baik gitu ya. Dan singkat cerita SMA Taruna di Pontianak, kemudian saya dapat informasi mengenai PPA BCA, Program Pendidikan Akuntansi dulu ya. Kalau sekarang namanya kayaknya beda-beda lagi tuh, PPTI sama PP apa satu lagi gitu, yang akuntansi. Nah, waktu itu sebenarnya saya udah hampir lulus, udah step terakhir untuk di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Maklum, kalau sekolah asrama semi militer, biasanya end up di sekolah-sekolah kedinasan, Bapak Ibu, teman-teman. Entah ada teman saya yang jadi akpol, ada yang jadi tentara juga, macam-macam. Dan saya waktu itu hampir masuk Sekolah Pemerintahan Dalam Negeri, yang akan jadi camat gitu lah ya. Nah, tapi itu teman ajak saya, ayo tes ini BCA punya program, kalau kamu lulus
kamu pasti langsung kerja di BCA, dan kamu pada saat sekolah pun bahkan dikasih uang saku. Nah, sebagai seorang anak SMA saat itu ya, saya coba berpikir, wah, ini shortcut nih, enak banget nih yang ini nih, beratnya ya, yang BCA ini. Kalau yang STPDN, kan quote-unquote-nya suka dibilang, oh, ntar ada disiksa gitu ya. Nah, ternyata kalau di PPA disiksa belajar, Bapak Ibu. Tapi pada akhirnya berjalan, puji Tuhan saya lulus di PPA BCA. Jadi tahun 2004 lulus SMA, saya hijrah ke Jakarta dan saya ngekos di itu, kalau Bapak Ibu tahu ya, di Selipi, di belakangnya itu Jalan Tali. Jalan Tali, di situ saya ngekos. Balik lagi, itu juga jadi momentum saya karena orang tua di Kalimantan gitu ya. Bener-bener saya nggak bisa, tanpa Tuhan saya nggak bisa apa-apa gitu. Nah, itu pengantar Bapak Ibu. Yang mau saya sampaikan adalah lebih lagi, ini kan topiknya juga menjaga hati ya. Apa yang saya rasakan belakangan ini gitu. Nah, saat ini saya sebelumnya di tim Pak Daniel gitu. Waktu lulus PPA itu saya di DJPW, di timnya Pak Daniel, sempat berganti beberapa kepemimpinan, dan akhirnya saya dikasih boleh mutasi ke dulu SLPE namanya ya, Sentral Layanan Perbankan Elektronik. Nah, waktu itu kenapa mau mutasi, saya punya kerinduan pengen kerja di dekat rumah Bapak Ibu. Karena tadi ya balik lagi, karena orang daerah awalnya gitu ya. Kalau di daerah kan kita lihat enak ya kerja dekat rumah gitu. Kalau istirahat bisa tuh jemput anak pulang sekolah dulu. Itu ibaratnya dalam hati saya tuh kayaknya enak ya bisa kayak gitu. Dan akhirnya waktu tahun 2017 saya dikasih mutasi, terakhir itu pas zaman Pak Hendra Tan yang approve, tapi keluarnya itu di zaman Pak Hendrik Sia. Dan saya mutasi ke SLPE awalnya di Wisma Asia, dan sekarang ada di Foresta, di BSD. Rumah saya kebetulan di BSD. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau kita punya kerinduan tadi ya, kita pengen ini, terus tiba-tiba Tuhan kasih, pasti rasanya senang banget kan? Pasti rasanya tuh yang kayak, aduh Tuhan baik banget ya, Tuhan benar-benar mendengar doa saya gitu ya. 2017 sampai tahun lalu, saya dikasih kesempatan menikmati di Foresta, walaupun sebenarnya di Foresta itu baru 2 tahunan lah ya, karena baru juga pindah SLPE. Perjalanan dari rumah kantor itu paling 15-20 menit. Kalau mungkin Bapak Ibu yang di daerah merasakan ya, tapi kalau kami yang di Jakarta tuh mendapatkan anugerah bisa dekat rumah, dekat kantor tuh luar biasa ibaratnya ya. Karena kalau nggak berjuang dengan kemacetan jalanan itu cukup membawa frustasi tersendiri gitu ya. Nah, terus pas akhir tahun lalu, saya tiba-tiba dipanggil oleh atasan saya, dibilang, Eli, kami rasa kamu udah cukup di SLPE gitu ya. Kami rasa kamu sudah cukup belajar di sini, dan kamu dengan berat hati kita kasih penugasan belajar di, kalau dulu namanya SLPD ya Bapak Ibu, Sentral Layanan Perbankan Domestik, tapi sekarang kami sudah jadi satu divisi under Bu Reni. Nah, saya dikasih surat tugas ke subdivisi yang baru, yang satu ini lagi nih ya, dulu SLPD. Dan lokasi kantornya, tebak Bapak Ibu ada di mana? Di Wisma Asia, di Wisma Asia gitu ya, balik ke Jakarta. Nah, poin menjaga hati ini saya benar-benar pas dengar itu ya, jujur aja malam pertama pas sore saya dipanggil, malamnya saya langsung nggak bisa tidur Bapak Ibu. Saya menangis sama Tuhan, kok Tuhan bawa saya perlu berjuang lagi sih ke kantornya, yang tadinya udah enak, udah deket, kok Tuhan bawa jauh lagi nih Tuhan. Dan udah nyaman dengan lingkungannya di tempat yang ini, dengan timnya udah bener-bener kayak tim up banget, dan merasa kayak mereka tuh kayak adik-adik gitu ya, udah bener deket sama kita, yang bener-bener kita tuh bukan kayak atasan bawahan, tapi bener-bener kayak apa ya, kita nih kakaknya mereka gitu ya. Saya kayak rasa kayak kakaknya mereka, jadi cukup sedih dan terpukul ketika harus pindah ke Wisma Asia dan benar-benar subdivisi yang berbeda, yang saya tidak sama sekali tidak tahu mengerjakan apa, latar belakang saya juga tidak pernah di operation yang di tim itu gitu. Malamnya saya benar-benar nangis, Bapak Ibu, saya bilang, Tuhan, kenapa ya Tuhan, nggak tenang gitu, dan dengar orang ngomongnya begini begitu gitu ya, perkataan orang. Tapi pas saya udah memantapkan hati dan jaga hati, nanti Pak Edi Kustan juga mungkin akan lebih banyak sampaikan.
Saya cuma bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya masuk ke tempat yang baru ini, dan saya harus menjalani rute perjalanan yang bisa 4 kali lipat dari yang saat ini saya tempuh dari rumah kantor, saya akan memantapkan hati Tuhan, saya akan siap gitu ya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, saya mengucap syukur sekali ketika saya nggak bisa bawa kendaraan Bapak Ibu. Jadi saya tuh kalau ke kantor, saya tuh bisa naik sepeda doang. Cemen ya, saya cuma bisa naik sepeda doang. Naik motor nggak bisa, bawa mobil nggak bisa. Jadi saya tuh kalau ke kantor either naik kereta atau naik busway, atau kalau pas suami lagi jadwal dia WFO, saya nebeng dia ke kantor gitu. Apa yang akhirnya saya dapetin ya, perenungan kenapa Tuhan bawa saya keluar dari tempat saya sekarang gitu. Dan saya merasakan Tuhan baik banget, Tuhan mau tangkap saya gitu. Pada saat saya naik busway, awal-awal tuh saya naik busway, dan saya menikmati banyak-banyak waktu bisa merenungkan firman Tuhan. Yang tadinya mungkin saya baca firman, udah mulai ibaratnya ya mau tidur baca sebentar. Nah ini kan connect busway 1,5 jam Bapak Ibu naik busway karena muter-muter busway-nya. Jadi saya gunakan kesempatan itu, saya merenungkan firman, pakai headset, sambil dengar lagu, saya baca firman. Dan pada akhirnya saya benar-benar kembali mendapatkan rema di Yohanes 15 ayat 5, saya bacakan. Firman Tuhan katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kesaksian saya tadi, memang prosesnya nggak mudah untuk saya berada di tempat yang baru saat ini. Akhir bulan ini sudah berarti selesai ya surat tugasnya, karena 1 Januari sampai 31 Juni. Tapi akhirnya ternyata diperpanjang Bapak Ibu. Diperpanjang, tapi Tuhan baik, karena ternyata Tuhan bawa untuk saya boleh diberi kesempatan promosi gitu ya. Jadi balik lagi mengucap syukur, adanya sepakat doa ini juga menjadi sarana yang luar biasa gitu untuk kita saling mengingatkan bahwa tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa, saya nggak bisa berbuat apa-apa, dan bagaimana kita terus hidup mengandalkan Tuhan itu sih. Itu aja Ci Yulia kesaksian dari saya, semoga bisa memberkati Bapak Ibu sekalian untuk tetap abide in Him gitu ya, benar-benar melekat dan bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Itu aja. Thank you Ci Yulia. Thank you, Sis Eli, luar biasa ya pengalaman perjalanan karirnya bergumul dengan kenyamanan ya, bagaimana keluar dari comfort zone, tapi Sis Eli terus percaya bahwa Tuhan tetap pimpin walaupun ditempatkan, ditugaskan jauh dari rumah, bahwa tanpa Tuhan Sis Eli bukan siapa-siapa. Sungguh luar biasa ya. Kita terus sirami jiwa kita dengan ucapan syukur dan juga dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk dalam satu renungan yang akan dibawakan oleh Pak Edi Kustiawan tentang menjaga hati. Sebelum masuk ke dalam firman ini, kita akan menyanyikan satu lagu, Ku Hidup Bagimu. Yesus kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap berjuang
ibadah. dari Jol, kasih-Mu. tolong. Selama ku hidup bagimu, tak ku tegak, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya persilakan Pak Edi untuk masuk dalam sharing firman Tuhan. Baik, terima kasih Bu Julia. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini Tuhan. Kami boleh bersekutu, membangun satu dengan yang lain. Kami memuji nama-Mu. Kami mendengar kebaikan-Mu melalui kesaksian saudara kami. Tuhan, dan sebentar ketika firman-Mu akan disampaikan, mari Engkau berbicara, Roh Kudus yang menjelaskan kepada setiap kami satu persatu Tuhan. Karena kami percaya setiap kami memiliki pergumulan kami masing-masing, memiliki doa dan pengharapan masing-masing. Dan kami percaya firman-Mu itu berlaku buat semua Tuhan. Engkau bisa melakukan banyak hal, bahkan segala hal yang mungkin bagi manusia tidak mungkin. Tuhan, biarlah benaran firman-Mu yang akan disampaikan boleh mengajar kami, mendidik kami, menambah pengertian kami akan pribadi-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan kami boleh terus menjaga hati kami untuk tetap bersyukur kepada-Mu, untuk tetap merespon segala hal dengan baik Tuhan. Seturut dengan firman-Mu, ajar kami Tuhan memiliki respon yang baik atas apapun situasi yang mungkin Tuhan izinkan dalam hidup kami. Kami percaya itu akan membawa kepada kebaikan demi kebaikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati seluruh peserta yang hadir, berkati jaringan yang ada, internet, semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bu Julia. Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat waktunya yang diberikan kepada dari tim Sep Doa. Hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dari Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Oh iya Bapak Ibu, mungkin ada yang belum sempat kenal, saya Edi Kustiawan dari KCU Sudirman. Ya, Bu Yulia, tes suara saya jelas ya Bu Yulia ya? Jelas Pak Edi. Oke, Clear. terima kasih. Bapak Ibu, Amsal ini menarik karena dikatakan oleh Amsal ini satu doa yang saya yakin nggak semua kita bisa berdoa seperti ini, berani berdoa seperti ini ya. Dan ketika saya baca ini, saya coba renungkan, apa maksud dari doa ini. Kita sering dengar ya doa Bapa Kami, doa Yabes gitu ya, ada lagunya ya. Kalau Yabes itu, biarlah Tuhan memperluas daerahku, memberkati, berlimpah-limpah gitu ya. Ada berdoa Tuhan mengangkat kita menjadi kepala, bukan ekor, semakin tinggi gitu. Nah hari ini kita mau belajar satu doa yang saya berdoa semoga apa yang saya sampaikan Roh Kudus yang menjelaskan ya Bapak Ibu, karena saya sangat terbatas untuk bisa menjelaskan ini, tapi biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada setiap kita. Saya bacakan untuk kita semua ya. Amsal 30 ayat 5, 7, 8, dan 9. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Nah ini doanya Bapak Ibu. Dua hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Nah ini penjelasannya ini Bapak Ibu, ayat 9. Supaya
Kenapa dia berdoa seperti itu? Dia melihat satu fenomena dan dia katakan seperti ini, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Doa ini doa yang unik ya menurut saya. Kalau kita belajar baca-baca bagian dalam ayat Alkitab, ini doa yang menurut saya sesuatu yang harus kita dalemin, kita responi dengan baik ya. Nah, ini saya fokuskan, kan dua hal yang diminta. Saya fokuskan pada yang saya highlight kuning ya. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Jadi kesannya kok, jadi nanti kita di zona nyaman aja, nggak kaya, nggak miskin gitu ya. Tetapi kalau kita lihat ayat 9, Bapak Ibu, kita semakin mengerti bahwa setiap kondisi itu ada konsekuensinya. Ya, setiap kondisi, kaya, miskin, senang, susah, tua, muda, gitu, sehat, sakit, itu semua ada konsekuensinya. Tadi kesaksian dari Kak Eliana Sitompul tadi ya, kadang-kadang zona nyaman kita terganggu gitu ya, ketika kesaksian beliau dari kecil gitu ya, hidup dalam kondisi yang sangat perlu survival gitu ya, tapi hari ini Tuhan kasih kesempatan yang lebih baik. Apakah nggak boleh? Boleh, sangat boleh. Banyak orang-orang kaya yang Tuhan percayakan, tapi hari ini kita mau belajar ketika Tuhan percayakan kondisi yang kaya, kondisi yang kalau Tuhan izinkan miskin, kalau Tuhan izinkan sehat, Tuhan izinkan sakit, Tuhan izinkan kita susah, izinkan senang gitu ya, apakah kita tetap bisa melekat kepada Tuhan? Karena yang ditakutkan oleh Amsal ini adalah ayat 9 itu, yang paling bawah. Supaya dia takutnya begini, kalau aku kenyang Tuhan, aku jadi lupa, aku menyangkalmu gitu. Dan kalau aku miskin, nanti aku terjebak dalam situasi yang sulit, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Bapak Ibu, kalau kita baca di kisah yang lain, tadi siang saya sempat sharing dengan anak-anak muda di gereja ya, itu ada satu kisah bagaimana bangsa Israel itu eksodus dari Mesir menuju tanah perjanjian ke Kanaan. Ketika Yosua memberikan pesan terakhir kepada orang Israel, Tuhan itu mengingatkan, ya Tuhan mengingatkan kepada mereka supaya mereka tidak melupakan Tuhan. Di Ulangan dikatakan gini, saya nggak note di sini ya. Apabila engkau sudah makan dan kenyang, maka berhati-hatilah. Ini Allah mengingatkan orang Israel. Supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jadi sebetulnya kisah ini tuh banyak di Alkitab ketika Tuhan ingatkan berkali-kali bahwa setiap situasi itu ada konsekuensinya. Jadi kita akan fokus di 30 menit ke depan ya. Memang ada poin jauhkan daripada kecurangan dan kebohongan, tapi saya fokus pada yang kuning ya. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, supaya kalau aku kenyang, ini kan berandai-andai ya, karena dia belajar dari situasi yang pernah ada di sekelilingnya. Aku tidak menyangkalmu Tuhan. Jadi merasa bahwa itu semua karena pencapaiannya, bukan karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Atau kalau aku miskin nih, terpaksa jadi mencuri dan itu mempermalukan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan berikutnya. Ada satu yang menarik. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku atau jatahku. Amsal 30 ayat 8b yang tadi kita baca ya. Bapak Ibu, apa yang menjadi bagian kita, Tuhan izinkan untuk kita nikmati. Bahkan kalau berlebih kita salurkan ya kepada orang-orang tertentu, kepada orang yang membutuhkan. Kemudian bagian Tuhan, ya kembalikan. Bagian Tuhan kembalikan. Saya tidak berbicara tentang perpuluhan ya, tetapi apa yang menjadi bagian Tuhan, ya salah satunya tentunya perpuluhan itu menjadi milik Tuhan, ya kita kembalikan. Dan jangan juga mengambil bagian orang lain. Nah, konsep
menikmati makanan yang menjadi bagianku atau makanan kami secukupnya itu kan ada dia di doa Bapa kami. Nah, ini doa Bapa kami ini ada satu ayat yang simple. Tuhan Yesus ini yang ajarkan langsung, Tuhan Yesus yang ajar. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, Bapak Ibu, ini menarik ya. Menarik. Ini bukan berarti kita nggak boleh punya perencanaan beli makanan hanya sehari, enggak. Konsepnya bukan begitu. Ya tentunya kita punya perencanaan belanja mingguan, belanja bulanan dan lain sebagainya ya. Tapi ketika dulu Bapak Ibu ingat zaman Israel Exodus dari Mesir, itu setiap hari Tuhan kirim mana kepada bangsa Israel. Jadi mereka keluar kemah, tinggal ambil perintah Tuhan adalah setiap hari ambil 1 gomer, entah satu piring gitu ya, semacam itu, nggak boleh lebih. Ambil, walaupun itu berlimpah-limpah di depannya, ambil 1 gomer aja. Nah, ketika hari Sabat, ambil 2 gitu ya, 2 gomer, karena pada hari Sabat tidak boleh melakukan aktivitas. Bapak Ibu, apa yang dilakukan bangsa Israel pada saat itu? Ada yang nggak taat, ada yang mau cobai Tuhan. Dia ngambil di hari biasa itu 2 gomer. Ternyata busuk besoknya. Tapi ketika hari menjelang Sabat, dia ngambil 2, itu tidak busuk. Sebenarnya Tuhan pengen menunjukkan bahwa dia itu berdaulat. Perintahnya ketika ditaati, dilakukan, Tuhan akan cukupkan segala sesuatunya. Ya Bapak Ibu, dari doa Bapa kami ini kita belajar bahwa ada satu kalimat yang mungkin tidak sadar kita sering katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, terus sampai berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apakah itu dikatakan dari hati yang dalam atau hanya sekedar hafalan? Kita mau belajar lebih lanjut Bapak Ibu. Dalam Perjanjian Baru, itu ada satu rasul yang pernah membuat satu surat kepada jemaat Filipi. Ini inline dengan Amsal 30 ayat 7 dan 9. Coba Bapak, saya bacakan ya. Bapak Ibu bisa tarik benang merahnya antara Amsal 37 dan 9 dengan Filipi 4 ayat 12-13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ini kata Paulus. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau tadi di Amsal, dia berandai-andai gitu ya, atau dia memperhatikan bahwa ada situasi ketika orang kenyang, ketika orang kaya, ketika orang berkelimpahan, jadi sombong, melupakan Tuhan. Atau sebaliknya, jadi mencuri. Nah, Paulus sudah mengalami, Bapak Ibu. Paulus sudah mengalami. Nanti di slide berikutnya saya jelaskan sedikit tentang perjalanan hidup Paulus. Jadi dia bisa menulis, saya itu pernah mengalami kekurangan. Saya itu pernah mengalami kelimpahan gitu loh. Jadi nggak ada yang rahasia gitu. Saya pernah kenyang, saya pernah kelaparan, saya pernah pakai baju yang bagus, saya pernah telanjang karena nggak punya baju, pernah kedinginan. Dia mengalami semua situasi. Nah, ayat 13 bagus sekali. Segala perkara, baik kenyang, baik lapar, baik kaya, baik miskin, itu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ini poin utamanya Bapak Ibu. Bahwa ketika kita Tuhan izinkan ya situasi-situasi yang tidak mudah, biarlah kita belajar dari surat Paulus kepada jemaat Filipi ini bahwa segala perkara itu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus dengan segala, Paulus ini bukan orang ece-ece ya Bapak Ibu ya. Ini adalah orang yang paling pinter,
Bahkan raja pernah bilang, Paulus, kamu seperti orang gila karena segala ilmumu, karena kepandaianmu, kamu seperti orang gila gitu. Dia menjadi orang yang dipercaya oleh imam-imam, diberi kuasa untuk menangkap orang-orang Kristen pada zaman awal untuk dianiaya. Dia tuh punya power yang luar biasa. Tapi dia ditangkap Tuhan untuk menjadi muridnya, menjadi utusan Tuhan. Dia katakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Itu standarnya Paulus sederhana sekali. Orang yang luar biasa itu punya standar mirip dengan doa Bapa kami. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bapak Ibu ya, jadi dapat benang merahnya Bapak Ibu ya, Amsal 30 ayat 7 dan 9 sampai dengan Filipi 4 ayat 12 dan 13. Kalau itu terjadi di Perjanjian Lama, dia berdoa, jangan kasih aku kaya, jangan aku kasih miskin. Karena apa? Karena tadi itu, kalau aku kaya takutnya aku melupakan Tuhan. Kalau aku miskin, aku mencuri dan mempermalukan nama Tuhan. Nah, Paulus sudah mengalami itu semua. Dan dia katakan bahwa segala perkara itu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, nah, saya cari beberapa refer ya. Apa yang ditulis oleh Amsal, apa yang ditulis di Perjanjian Lama, apa yang ditulis oleh Paulus. Ini Paulus 1 Timotius 6 ini Paulus kepada jemaat di Timotius, kepada anak didiknya Timotius. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Jadi Alkitab di beberapa Bapak Ibu bisa baca, ada kecenderungan itu, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18 dan 19 ini sebetulnya refleksi. Jadi kalau Tuhan percayakan kekayaan, segala hal kelimpahan, pokoknya jangan tinggi hati, tapi berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ya, beberapa firman Tuhan kita sering dengar kalau bahwa kita ini di dunia ini seperti musafir gitu ya, hanya numpang lewat. Menanti kepada perjalanan berikutnya, kita akan mencapai satu garis akhir di ayat 19 ini untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Seperti kita sedang mempersiapkan untuk satu perjalanan yang sangat panjang, yang sangat-sangat panjang. Dan ketika Tuhan percayakan kelimpahan, kekayaan, dan sebagainya, kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Atau kalau Tuhan izinkan, berikan kondisi yang sebaliknya, sakit, miskin, sulit, itu hanya sementara. Ada satu perjalanan panjang yang Tuhan minta untuk kita fokus ke sana. Bapak Ibu, ada satu ayat di Perjanjian Lama. Ini mengkonfirmasi bahwa kenapa Tuhan itu Allah yang pencemburu gitu, Allah yang tidak mau dilupakan, Allah yang maunya diutamakan ya. Hosea 13 ayat 6 katakan gini, ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan. Bapak Ibu, banyak ayat yang mengkonfirmasi bahwa Tuhan itu tidak mau dilupakan. Tuhan yang utama gitu ya. Yang utama. Dan ketika Tuhan izinkan, Tuhan berkati kita, biarlah yang Hosea 13 ayat 6 ini tidak terjadi di dalam hidup kita. Bapak Ibu, banyak kesaksian ya. Mungkin di lingkungan kita BCA, saya banyak value-value yang disampaikan ya. Bahkan dari top manajemen kita itu Pak Yahya ngajarin servant leadership gitu ya. Kepemimpinan yang melayani, tidak menjadi sombong,
tidak merasa bahwa kita lebih dari yang lain, karena setiap orang diciptakan dengan berbagai macam talenta masing-masing, dan bersyukur kita ada di lingkungan ini. Tapi ada 1-2 oknum Bapak Ibu mungkin bisa temui ya. Dulu saya pernah di daerah Bapak Ibu, di daerah dulu saya punya staff itu dari teller baik, terus kita kembangkan jadi customer service semakin baik, terus kita kasih kesempatan jadi marketing ya, account officer. Nah, ketika kondisi semakin tinggi, semakin baik, semakin punya jaringan yang luas, saya lihat gaya hidupnya kok berbeda, udah mulai agak aneh gitu ya. Dan betul, ujung-ujungnya kita lihat bahwa dia menyalahgunakan kesempatan yang diberikan. Dia jatuh ketika dia semakin nyaman, semakin punya posisi yang lebih baik. Coba seandainya di flashback dia tetap dalam posisi yang lama, dia nggak ada kesempatan untuk melakukan itu. Walaupun kalau dia cari-cari mungkin di yang lain. Tapi kadang-kadang situasi di atas, situasi nyaman, situasi punya kekuasaan, situasi punya akses, situasi punya segala hal itu bisa jadi seperti ini. Hosea 13 ayat 6. Semoga dijauhkan ya, Tuhan menguatkan kita. Bapak Ibu, ada satu cerita yang menarik. Bapak Ibu mungkin pernah baca kisah ini ya. Perumpamaan perjamuan kawin. Ini ada di Lukas 14. Ini sama dengan di Matius 22, judulnya adalah orang-orang yang berdalih. Bapak Ibu, saya berdoa Roh Kudus menjelaskan, kita diberikan hati yang lembut menerima firman Tuhan gitu ya. Kalau ini mungkin Tuhan, saya mohon ampun, saya bertobat gitu ya, untuk semakin mengerti, semakin mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Ini ada satu cerita yang cukup miris menurut saya ya. Tuhan adakan perjamuan kawin. Ini perumpamaan. Tuhan mengundang orang banyak untuk datang ke pestanya gitu ya, menerima orang banyak untuk masuk ke dalam kerajaannya. Tapi menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan izin. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan izin lagi. Yang lain berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Bapak Ibu, ini bukan kondisi ekstrim, kondisi real gitu ya. Ini hanya perumpamaan bahwa ada situasi kondisi yang membuat Tuhan itu dilupakan. Kalau kita baca ayat berikutnya, Tuhan marah gitu ya. Bukankah Tuhan juga yang memberikan kekuatan untuk kita memperoleh kekayaan? Firman Tuhan katakan Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk kita mendapatkan kekayaan. Tapi setelah mendapatkan beberapa, dari firman Tuhan tadi menjelaskan, mereka melupakan aku. Ladang, itu Tuhan yang kasih. Lembu, itu Tuhan yang kasih gitu ya. Kondisi-kondisi itu Tuhan yang kasih. Mari kita diingatkan bahwa ada situasi yang kadang-kadang sadar tidak sadar kita masuk dalam kondisi ini. Ya, kita berdoa Tuhan ampuni kalau itu kondisi yang hari-hari ini kita alami ya. Termasuk saya pribadi ya, ini jadi tantangan ya. Kadang-kadang saya ingat kesaksian Eliana tadi ya. Dulu sama, saya waktu masih anak-anak itu, saya pernah saksikan juga di sini. Saya termasuk keluarga yang broken home ya. Harus pisah dengan orang tua, harus merantau, dan harus numpang hidup di rumah keluarga. Itu dulu saya bersyukur gitu, waktu masih muda itu ikut persekutuan dari SMA itu saya ikut satu gereja kecil, gereja Pantai Costa gitu ya. Itu kita itu diajarin seminggu puasa 2 kali, seminggu 2 kali puasa. Saya lakukan seminggu 2 kali puasa. Wow, itu ada apa ya? Ada mungkin karena kondisi memaksa juga ya, kondisi sulit gitu ya, dan diajarkan untuk hal-hal seperti itu, kita komunitas lakukan dan puji Tuhan.
ada satu pertumbuhan yang luar biasa. Tapi hari-hari ini terus terang dengan kondisi yang lebih nyaman gitu ya. Kadang-kadang hal-hal seperti itu kok jadi nggak menjadi sesuatu yang isu yang menarik gitu ya. Ini saya mohon ampun gitu ya. Kita mohon ampun, kondisi-kondisi ini membuat kita jadi terjebak dalam situasi ini. Bapak Ibu, ini ada satu kecenderungan. Saya tidak sedang menghakimi, ini tidak selalu, tapi saya merefer dari beberapa kisah yang ada di Alkitab, bahwa ayat-ayat ini cenderung seperti ini. Makanya Tuhan berkali-kali mengingatkan gitu ya, supaya, karena firman Tuhan katakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu berguna untuk mengajarkan, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan kan katakan seperti itu. Kalau kita dalam kondisi yang penuh dengan kejayaan, kekayaan, kesenangan, itu beberapa ayat tadi cenderung tidak selalu itu menyangkal, melupakan Tuhan. Menjadi tinggi hati, tadi Hosea katakan ya, sombong. Sibuk dengan kekayaan yang tadi Lukas barusan dijelaskan. Dan kadang-kadang mengenuhankan kekayaannya. Menuhankan itu apa sih? Mengandalkan kekayaannya. Jadi bukan Tuhan yang jadi andalan, tapi kekayaannya, posisinya, kekuasaannya itu yang menjadi kekayaan. Tapi kalau sebaliknya, kemiskinan, kesulitan itu mencuri, mencemarkan nama Tuhan. Amsal 30 tadi. Cenderung mengeluh aja gitu ya, menyalahkan Tuhan, menyalahkan situasi. Khawatir berlebihan. Firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Matius 6 ayat 31 katakan seperti itu. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, kita menemui di lapangan integritas itu bisa goyah ketika hal-hal yang itu terus-menerus terjadi. Bapak Ibu, kemarin di rumah kami ini ada komsel gitu ya, ada komsel. Nah, kemarin salah satunya bersaksi. Kebetulan kok di komsel tempat saya itu banyak oma-oma ya, orang tua gitu ya. Kadang-kadang kita mikir, aduh, oma-oma gitu ya, secara sumber daya terbatas gitu ya. Kalau nanti kita mau tugasin WL gitu ya, sharing firman, itu kan agak terbatas gitu ya. Tapi kemarin kita dibukakan bahwa oma-oma itulah yang menginspirasi. Mereka udah tua, ya kadang-kadang dianterin cucunya datang ke rumah untuk kita ibadah gitu ya. Itu menginspirasi. Mereka semakin umur, semakin setia. Mereka tidak meninggalkan Tuhan. Ada satu kesaksian, ada satu tante-tante oma. Waktu belum sakit, dia nyanyinya bagus, suaranya bagus, ceria gitu ya. Tapi ketika ada tiroid di lehernya, itu suaranya udah cadel, udah susah. Tapi dia tetap memuji Tuhan, tetap bersukacita, tetap semangat. Dan itu sangat menginspirasi Bapak Ibu. Itu adalah menjaga hati dalam segala situasi. Ketika sehat, dia tetap bersuka memuji Tuhan. Tapi ketika sakit, Tuhan izinkan sakit gitu ya. Dia tetap memuji Tuhan dengan keterbatasannya. Ngomongnya cadel, udah nggak jelas kadang-kadang. Apa tante, apa maksudnya gitu ya. Tapi kita melihat ekspresi dia untuk tetap bersukacita, beribadah, melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya ada dua contoh, karena waktunya singkat. Ada dua contoh yang saya mau sampaikan bahwa ini tokoh-tokoh yang tetap bisa menjaga hatinya dalam segala situasi, baik berjaya atau sedang terpuruk, baik sehat, baik sakit gitu. Yang pertama, Saulus, yang akhirnya menjadi Paulus. Awalnya dia itu penganiaya jemaat, kita tahu semua ya, dan akhirnya dia itu yang diburu oleh orang. Ya, setelah dia menjadi murid Tuhan, mengabarkan Injil, dia diburu. Ya, di 2 Korintus 11 ayat 23 dan itu saya ringkas saja, itu dia lebih sering di dalam penjara. Padahal dulu dia yang menangkap-nangkapin orang. Ya, kalau dulu mungkin, kalau zaman sekarang ya mungkin enggak, yang kemarin yang suka ganggu ibadah gitu kan. Mungkin dia punya power di sana. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali disiksa orang Yahudi, padahal dia orang Yahudi. Dulu dia yang melakukan ini, dilempari dengan batu, 3 kali karam kapal, diancam orang Yahudi,
lapar, dahaga, dingin, tanpa pakaian, diburu, diturunkan dalam sebuah keranjang di luar tembok kota, dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu, ada satu kalimat yang kuat sekali ya. Dia katakan bahwa yang 2 Korintus 12 ayat 9, kalau kita baca ayat sebelumnya itu dikatakan seperti ini, bahwa supaya jangan meninggikan diri gitu ya. Itu jelas, supaya Paulus bilang supaya aku jangan meninggikan diri, karena dia ada kecenderungan menjadi sombong juga gitu ya. Supaya jangan aku meninggikan diri, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, supaya aku jangan meninggikan diri. Untuk itu sudah 3 kali aku berseru, bukan hanya berdoa, berseru-seru kepada Tuhan, supaya dijauhkan duri dalam daging. Tapi jawabannya ini, 2 Korintus 12 ayat 9. Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu, orang yang luar biasa, berkorban habis-habisan, berdoa, dia berdoa buat orang sembuh, dia berdoa buat orang dipulihkan, tapi dia berdoa buat dirinya sendiri. Tuhan jawabnya seperti ini. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, Paulus. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan dia katakan di 2 Timotius 4, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini satu teladan yang baik. Dalam kondisi apapun dia tetap memelihara iman. Dia nggak ngambek, dia nggak marah. 3 kali aku berseru supaya, ya ada yang bilang itu penyakit, mata, buta, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi apapun, dia bisa mengatakan bahwa aku tetap memelihara iman. Bapak Ibu, ini menjadi pelajaran yang menarik. Yang kedua, satu lagi Ayub. Ya, kita tahu ini Ayub ekstrim sekali ya. Kalau kita jadi Ayub, Bapak Ibu, jangan-jangan udah jadi orang gila gitu ya. Tapi Ayub ini menjadi teladan yang luar biasa ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz namanya Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Dalam kisah selanjutnya, ketika Tuhan izinkan semua kekayaannya habis, anaknya meninggal semua dalam satu musibah, angin kencang gitu ya. Saudara pasti sudah pernah baca kisah ini. Ketika dalam kondisi yang tadi yang di atas kan di atas dia saleh, dia jujur, dia kaya raya, dan dia ketika kaya itu nggak sombong, dia saleh, dia baik, jujur, dia mempersembahkan banyak persembahan buat Tuhan. Tapi ketika ayat 21, ketika terpuruk, bahkan istrinya bilang, udahlah kamu sangkal Allahmu dan matilah engkau gitu ya. Istrinya luar biasa kejam gitu ya. Kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu, ini situasi yang luar biasa. Paulus menghadapi, katakanlah, dinamika hidup yang ekstrim ya, di atas, di bawah, dengan segala situasinya. Ayub juga ya, di atas, di bawah, tapi dia tetap bisa menjaga hati. Dalam kesemuanya Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ya, Bapak, ini saya skip aja karena waktunya mepet. Nah, ini saya tutup dengan dua ayat penutup ini. Bapak Ibu, kita ini tidak imun. Kita tidak kebal terhadap godaan, terhadap dosa. Karena itu apa yang Tuhan Yesus ajarkan di Taman Getsemani ketika ajak murid-muridnya untuk berdoa. Ketika dia menghadapi situasi yang sulit, dia harus disalibkan. Dia ajak muridnya untuk berdoa. Dia pesan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi kita sih maunya seperti tadi Rasul Paulus, seperti Ayub. Tetapi dalam kenyataannya tidak mudah, Bapak Ibu. Makanya Tuhan izinkan berjaga-jaga, berdoa. Dan melalui komunitas sepakat doa ini juga kita diingatkan, didoakan, saling mendoakan satu dengan yang lain.
Bahkan kadang-kadang kebenaran firman Tuhan itu disampaikan gitu ya. Saya percaya kemarin satu lagi kesaksian itu, kemarin ketika kami komsel itu ada doa pagi yang menyampaikan firman itu pendek gitu ya, ayatnya pendek gitu ya. Dia mengikuti secara online, tapi dia tuh diberkati banget, luar biasa gitu ya, tentang satu tema tentang kasih. Jadi kadang-kadang buat saya kemarin waktu ikut doa, kayaknya biasa aja, sebentar banget gitu ya. Tapi ternyata buat orang lain itu, wah dia exciting banget dengan firman Tuhan itu. Karena Tuhan berbicara, menjelaskan lebih detail kepada dia. Dan saya tutup dengan satu ayat, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, baik situasi di atas, situasi di bawah, situasi susah, senang, kaya, miskin, tua, muda, apapun. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, kalau Roma 8 ayat 28, tadi saya singgung sedikit, saya siapkan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa sebentar ya Bu Yulia ya. Teman-teman yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih buat kebenaran firman yang sudah Engkau izinkan untuk hamba sampaikan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh termaterai dalam setiap hati kami, boleh tumbuh, boleh berbuah-buah untuk kami semakin bertumbuh serupa sekarakter dengan Engkau Tuhan. Dalam segala situasi, mari Roh Kudus kuatkan, mampukan kami melewati semuanya bersama Engkau. Seperti Paulus katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Engkau Tuhan Yesus, yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Yulia. Terima kasih Pak Edi Kustiawan buat wisdom yang sudah di-sharingkan, sungguh secara pribadi meneguhkan saya secara pribadi untuk kita tidak melupakan Tuhan ya pada saat Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menikmati kekayaan, tidak menyangkal, tidak melupakan, tidak menjadi sombong, sibuk dengan kekayaan kita, atau pada saat kita miskin, kita juga mencemarkan nama Tuhan, mengeluh, menyalahkan Tuhan, terlalu banyak khawatir, dan juga mempertaruhkan integritas kita. Thank you ya Pak Edi, kami percaya bahwa firman yang di-sharingkan tidak akan kembali dengan sia-sia sesuai dengan janji Tuhan. Sebelum masuk ke doa syafaat, kita tutup dengan satu lagu sambut firman Tuhan ini, dengan satu lagu A Gift to You. Ini persembahan hidup kita untuk Tuhan ya. Apapun diri kita saat ini, kita percaya bahwa kita akan naikkan hidup kita dan hati kita dengan penuh ucapan, selalu dengan penuh ucapan syukur. And do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Kita persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Everything I am, everything I'll be,
Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Kita undang Bro Andi untuk memimpin kita dalam doa syafaat dan juga akan ditutup oleh Pak Edi Kustiawan dengan doa berkat. Silakan Bro Andi. Baik Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kalau pada sore hari ini kami boleh diingatkan untuk menjaga hati kami. Ajarkan kami ya Bapa untuk menjaga sikap kami, agar semakin hari kami boleh menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada sore hari ini boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan dan kami dengar boleh menjadi remah di dalam kehidupan kami. Bapa, kalau sebentar kami akan memanjatkan doa syafaat kami kepada Engkau. Kalau pada akhir-akhir hari ini kami mendengar banyak kondisi di dunia yang begitu mengkhawatirkan, kondisi perekonomian yang menghadapi kondisi yang resesi, sakit penyakit yang masih melanda dunia ini khususnya COVID-19, perang di antara bangsa-bangsa, dan juga segala bencana alam yang terjadi. Bapa, melalui doa ini kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa. Tuhan jaga dan Tuhan lawat kondisi dunia ini ya Bapa. Tuhan jaga anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Jauhkan dari segala sakit penyakit, amankan dari segala bencana alam yang terjadi ya Bapa. Kalau sebentar kami juga ingin berdoa untuk negara kami Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh dinas di pemerintahan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan, berikan sikap yang takut akan Tuhan, sehingga apapun keputusan yang diambil boleh dipakai untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kalau pada akhir-akhir hari ini kami juga akan memasuki masa pemilu ya Bapak, Tuhan Yesus berkati kondisi yang akan kami hadapi ya Bapak, berikan kondisi yang aman, berikan kondisi yang kondusif. Tuhan juga berikan para pemimpin yang akan memimpin bangsa Indonesia, berikan para pemimpin yang memiliki sikap rendah hati, memiliki sikap yang jujur dan sikap yang takut akan Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakan, apapun yang menjadi karya mereka, boleh dipakai untuk kemajuan bangsa ini ya Bapa. Kami mau serahkan bangsa Indonesia hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami juga ingin berdoa untuk perusahaan kami BCA. Tuhan berkati BCA, Tuhan berkati seluruh anak perusahaan BCA. Tuhan berkati mulai dari para pemimpin BCA dan juga seluruh pekerja yang ada di dalamnya. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan berikan sikap yang takut akan Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Biarlah nama Tuhan Yesus yang ditinggikan melalui apapun yang kami lakukan ya Bapa. Tuhan juga berkati setiap rencana yang telah disusun, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tuhan berkati ya Bapa, biarlah rencana kerja yang telah disusun boleh terlaksana dengan baik, dan tidak ada hal yang dapat menghambatnya ya Bapa. Kami menserahkan BCA dan anak perusahaan BCA untuk dapat terus bertumbuh dan berkembang ya Bapa. Biarlah BCA dan anak perusahaan BCA boleh menjadi berkat bagi bangsa Indonesia, bagi lingkungan sekitar, dan bagi kami para pekerja yang berada di dalamnya. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk ibadah sepakat doa ini ya Bapak. Biarlah sepakat doa ini boleh menjadi wadah bagi kami untuk belajar setia, belajar mengingat kebaikan Tuhan Yesus, belajar kami untuk selalu mengucap syukur, dan belajar untuk menjadi tempat yang saling menguatkan iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati para kru yang bekerja di dalamnya ya Bapak. Tuhan Yesus pulihkan kehidupan mereka, pakai kehidupan mereka semakin hari semakin setia di hadapan Engkau. Tuhan berkati apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka ya Bapa, Tuhan cukupi apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Kalau pada sore hari ini, kami juga rindu untuk mendoakan teman-teman kami yang sakit ya Bapa. Tuhan Yesus berkati Ibu Ana, istri dari Bapak Tono. Tuhan Yesus berkati Ibu Marta. Tuhan Yesus berkati Ibu Aina. Ya Bapa, berkatilah mereka ya Bapa, kuatkanlah mereka, pulihkanlah mereka dari segala sakit penyakit ya Bapa. Kami percaya pada saat ini jika kami bersama, kami menguatkan iman kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus segala sakit penyakit kami tengking semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang
mengangkat sakit penyakit mereka. Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan dan pengharapan kepada mereka. Roh Kudus, bekerjalah ya Bapa. Berkati kehidupan mereka dan keluarga mereka. Berkati para dokter dan suster yang Tuhan tunjuk dan Tuhan pakai menjadi alat bagi kesembuhan mereka. Tuhan Yesus berikan apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan yang cukupkan. Kami mau serahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Biarlah mereka boleh mengalami mujizat yang nyata dan menjadi saksi-Mu yang hidup. Biar banyak jiwa boleh diselamatkan ya Bapa. Tuhan Yesus juga berkati kami semua yang hadir pada sore hari ini. Tuhan yang menguatkan kami semakin hari menjadi semakin di depan Engkau. Hanya kami mau serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah doa ini menjadi berkenan di hadapan-Mu dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita tutup ibadah kita, persekutuan doa sore hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dari awal sampai akhir, semua karena perkenanan-Mu, semua karena kemurahan-Mu, dan kembali Tuhan, apa yang sudah kami naikkan puji-pujian, penyembahan kami, kesaksian, kebenaran firman-Mu itu Tuhan, boleh menguatkan setiap kami. Terima kasih yang berdoa buat seluruh kru sepakat doa, bahkan buat seluruh anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di BCA, anak perusahaan maupun alumni Tuhan. Kami boleh terus saling mendoakan, mendukung satu dengan yang lain pelayanan Sep Doa ini untuk tetap boleh eksis menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami percaya bahwa melalui komunitas ini kami dibangun, dikuatkan satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali kepada komunitas, kehidupan kita masing-masing, dengan segala aktivitas kita masing-masing, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema dalam setiap hidup kita, dan setiap langkah kita boleh dituntun oleh Roh Kudus. Firman itu menjadi pelita, menjadi terang dalam setiap langkah hidup kita. Biarlah segala berkat, rahmat, anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, serta kekuatan, pertolongan dari Roh Kudus terus menyertai setiap kita sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima seluruh berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih Ko Edi, terima kasih sepakat doa dan tim semuanya. Tuhan berkati semuanya. Salam. Terima kasih Pak Edi, tim sepakat doa semuanya. Terima kasih Pak Edi dan tim sepakat doa. Selamat Terima malam, kasih Tuhan berkati. sama Bapak Ibu, Sis Juli. Terima kasih Pak Edi, Pak Tuhan Andi. berkati. Terima kasih semua tim berdoa.